Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi wa khususan ila jami'i man tabi'ana wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum wa khususan ila Syekh Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus semua jamaah yang hadir baik di majelis taklim, di Ponpes Miftahul Ulum Jaya Baru, dan atau yang mengikuti di live streaming atau di siaran tunda, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah sisa umur kita dalam rangka mendekat dan bertemu Allah, yang tentunya itu ada beberapa persyaratan. Yang persyaratan itu akan kami sampaikan dalam kesempatan bulan Ramadan, yang khusus nanti kami sampaikan setelah sholat Isya. Untuk sore hari ini kita akan membahas terkait masalah isi di dalam kitab Ihya. Kitab Ihya karangan Syekh Muhammad bin Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, yang kitab ini dijadikan sebagai referensi umat seluruh dunia, yang namanya Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Selama ini ilmu agama yang dihidupkan itu secara syariat saja, tetapi ilmu agama yang berkenaan dengan hakikat
untuk menuju makrifat pada Allah terkesan ditutup-tutupi. Di dalam kitab ini akan mengungkap dua materi. Materi pertama, kitab ilmu yang membahas tentang syariat, tentang hubungan jasmani yang disebut hablum minan nas. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, dan itu bagi panjenengan yang sudah di atas umur 40 tahun kesempatannya sudah habis. Artinya boleh, silakan. Tapi harus tahu ilmu bab yang kedua tentang masalah ilmu hakikat yang sering disebut ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Itulah ajaran ilmu untuk mengesahkan ruhaniyah pada Allah, untuk melepaskan diri ruhaniyah dari belenggu hawa nafsu, untuk melepaskan sifat-sifat di dalam diri yang disebut sifat yang tercela, hasud, riya, takabur, sum'ah, iktimat, macam-macam. Sebab tatkala sifat ini masih bercokol di dalam hati seorang manusia, maka jangan harap hatimu akan bisa keluar dari kegelapan. Nggak bisa. Lah buah yang disebut sifat yang tercela ini bersumber dari pohon keakuan dirimu yang ditimbulkan oleh hawa nafsu di dalam diri kita masing-masing. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu di dalam dirimu itu mengajak berbuat jahat, berbuat zalim kepada Allah. Dengan bentuk hatimu tidak sadar, hatimu tidak ingat bahwasanya semua apa yang terjadi itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sadar. Contoh ngaji seperti ini. Lah kok di dalam hatiku ada rasa yang ngaji saya, yang membimbing saya, yang memberikan petunjuk saya, berarti pohon di dalam hati saya, keakuan diri yang kusebut itu akan berbuah namanya hasud, riya, takabur, dan apapun. Selama hati masih seperti ini Bapak Ibu, siapapun kita, apapun status kita, pinter moco kitab, pinter ilmu Quran, pinter ilmu fikih, pinter ilmu hadis, nggak akan menjamin diri kamu itu
untuk bisa bertemu Allah. Oleh sebab itu panjenengan yang ikut bergabung di dalam majelis taklim ini, bila mana Anda punya status di rumah dipanggil ustadz, dipanggil ulama, dipanggil kiai sebab ilmu syariahnya, kalau sudah masuk di dalam JB harus diprotoli, harus kau lepas dulu. Sing rumongso alim delen alimmu. Maksudnya kealiman tentang ilmu secara fisik. Kalau tidak, jangan harap ilmu yang berkenaan dengan rohaniyah akan bisa masuk dalam hatimu. Enggak bisa. Akan terhambat oleh kealiman kita sebagai makhluk. Yang Anda di rumah disebut sebagai orang yang terkaya. Kalau kau sudah masuk di JB, tidak kau lepas kekayaanmu, jangan harap kau bisa masuk ilmu itu dalam hatimu. Yang punya pangkat di rumah disebut kepala desa minimal, apalagi menjadi camat, bupati, gubernur, dan atau jabatan-jabatan yang melekat di dalam TNI Polri, apakah bintang siji, bintang loro, bahkan bintang 7, puyer, lepasen, delen, lucu tono. Artinya kita kan sudah sadar bahwasanya apapun yang diletakkan Allah dalam diri kita sebagai manusia itu harta, jabatan, titipan. Jadilah kau laksana seorang tukang parkir. Tatkala diambil oleh yang memiliki mobil atau sepeda, nggak ada rasa hati memiliki. Jadilah seperti itu. Jikalau saran saya ini kau perhatikan, maka aku yakin hidayah yang Allah berikan itu nanti akan buka hatimu. Kalau tidak, tak jamin mulio, mumpung durung, ya. Estu. Sampai di sini sengaja Allah mengumpulkan untuk menterapi tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Jasmani birriyadhah, ruhani wal adhkar. Birriyadhah berarti makan sampai iki enggak seperti di rumah. Kalau di rumah pengen opo wae los, ngoten nggih, gorengan opo wae los, sampai nek ana kene merongos. Iya, pengurus pondok sudah saya kasih tahu, budayakan seperti di LP, tahu digodhog, tempe digodhog, bandeng digodhog, sembarang godhog, tapi sehat. Waktu mangan gak enak, tapi nek wis mlebu, ya ojo nemen-nemen, ya kadang-kadang ya gorengno lah ngono. Minyake ya ojo minyak sing sembarangan. Masalahnya jamaah yang menetap ini suwek-suwek.
umure wis tuwek. Ya wis lari pondok pengurus ya wis paham dhewe. Jenengan ini kalau undangkan dokter ya, ada dokternya. Nanti kalau merasa sakit apa piye nanti ada dokternya. Nggak usah keloyongan ke rumah sakit. Jadi tak siapkan dokter, dokternya sudah ada dan itu juga jamaah kita. Nah, juga pengurus, yo dokter, yo jamaah. Jadi nek loro weteng tak warah, dokter jangan pernah dikasih obat sakit kepala. Nah, biar tidak overdosis. Kembali kepada kitab. Dalam kitab ini nanti kita akan membahas hukum-hukum secara jasmani. Tapi lebih besar membahas tentang hukum-hukum rohani. Makanya dikatakan ihya itu menghidupkan. Ulumiddin, beberapa ilmu yang berkenaan dengan agama. Sehingga ilmu agama itu ada dua, ada yang mengatur urusan jasmani disebut ilmu syariah, dan itu ada beberapa bab. Ada ilmu yang mengajarkan mendidik tentang ruhaniyah, itulah ilmu hakikat yang khusus mendidik terhadap jenengan ruhaniyah jenengan. Sing asalnya ruhaniyah itu gelap terhadap Allah biar menjadi terang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Jikalau Allah yang kau jadikan sebagai satu-satunya Tuhanmu, bukan Allah nama yang kumaksud, maka dipastikan hatimu yang gelap kepada Allah akan dipindah menuju terang benerang. Bapak Ibu, ini isi daripada kitab Ihya Ulumiddin. Ini kami bahas setengah lima sampai sebelum maghrib nanti. Lah khusus yang ba'da isya nanti atau setelah taraweh, kan hari ini gak mungkin taraweh gitu. Tadi sudah dapat kabar sidang isbat itu NU jatuhnya hari Senin. Kalau Muhammadiyah NU MD itu jatuhnya hari Ahad. Terserah jenengan melok sindi saenak panjenengan. Ya. Kalau sudah masuk di sini bendera MD, bendera NU delen. Arti delen itu jenengan fokus membahas ruhaniyah. Jangan kalau sudah masuk di sini, oh kalau enggak NU enggak bener. Jangan gitu. Itu urusan ilmu jasmani. Gak masuk belas kau nek masuk di sini. Jangan. Traweh sing pengin selikur, melok selikur, monggo. Traweh sing melok 11 silakan 11. Traweh sing melok blas gak, monggo. Di sini nggak ada paksaan. Sakerso jenengan. Sebab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Karakter tanda hati sudah melakukan perjalanan fitrah mendekat dan bertemu Allah.
itu gak gampang menyalahkan orang lain. Enggak gampang menyalahkan orang lain. Karena apa? Karena hati jenengan sudah dididik untuk hanya beriman terhadap Allah yang ada di dalam dan di luar diri Anda. Sebab dengan itulah seluruh makhluk, baik yang bernyawa atau tidak bernyawa, olehnya dia bisa bergerak, melihat, mendengar, berucap, semata-mata illa bil, datangnya itu dari hidup yang ada di dalam dan di luar diri makhluk tersebut. Itulah pembuktian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh karena ilmu yang berkenaan dengan rohani sepanjang masa kemarin itu tertutup. Tidak disampaikan secara terang-terangan, bahkan secara umum. Akhirnya hati manusia, umat manusia, mohon maaf sekali lagi, ndelurung, mokong, dolim pada Allah. Bentuknya ngaku. Allah ya karim, ngaku. Wekku. Ketika saat hati manusia itu muncul wekku, milikku, manusia hatinya pasti gelap. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Gara-gara jenengan kalih kula iki gelem mlebu nang akil balik. Akhirnya hati ini dampaknya bercinta, merasa memiliki. Gara-gara jenengan purun dari masa belum balik, murhek, mau masuk di akil balik inilah. Sehingga kita menjadikan selain urip, selain hidup, jadi kasih sayang kita. Biyen ojo gelem dadi dewasa lah enak. Jadi anak kecil terus enak. Dia enggak kerja ya mesti makan. Menginginkan apapun selalu keturutan. Nah itu orang tua lewat kasih sayang. Pingin mainan ini dibelikan. Pingin makan ini dibelikan. Mana anak kecil kerja? Enggak ada. Berhubung kita sudah tinggalkan masa itu, kita masuk di dalam masa di mana kita penuh dengan ujian dari hawa nafsu yang diperintahkan oleh Allah yang disebut sifat basariyah. Akhirnya menumbuhkan pohon di dalam hati kita, pohon keakuan, egoisme, ego, merasa memiliki. Pohon itu semakin lama semakin besar. Akhirnya pohon itu akan memunculkan buah. Riya, hasud, takabur, iri. Masya Allah. Pertanyaannya itu sampai kapan?
buah sifat yang tercela ini di dalam hati Anda. Ingat, selama buah ini masih ada di dalam hati kita, selama itu hati kita pasti gelap kepada Allah. Itulah yang disebut hati yang buta kepada Allah. Dan barang siapa tatkala butanya hati di dunia ini diteruskan sampai mati, maka di akhirat pun kita akan buta terhadap Allah. Oleh sebab itu, oleh karena kondisi hati umat manusia, ruhaniyah umat manusia, diturunkanlah wahyu dari Allah. Apa wahyu itu? Bi ayatina, dengan ayat-ayat saya, kata Allah. Yang di dalam isi ayat adalah pitutur, sesuatu pitutur yang bersifatkan dengan ruhaniyah, bukan jasmaniah. Ibarat syahadat secara hakikat, sholat secara hakikat, puasa secara hakikat. Itu nanti, karena yang mengadakan perjalanan fitrah untuk bertemu Allah itu ruhaniyah. Jasad dari saripati tanah nanti kembali ke tanah. Ruh dari Allah harus bisa kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita akan bisa sampai pada Allah manakala hati kita sudah bebas dari kegelapan. Bisanya hilang kegelapan, kita harus untuk berkholwat. Bisanya berkholwat dengan benar, kita harus berilmu. Nah, ilmu bisa kita pahami adalah taklim muta'alim. Inilah wajib tolek ngelmu itu di situ. Kata Rasul, wajib golek ngelmu iku dimulai saat kelahiran sampai kemah, berarti jenengan pun sepuh-sepuh. Inilah wajib sampai tolek ngelmu, cari ngilmu yang bersifatkan ruhaniyah. Syariat Anda 10%, ya wes 10%-nya gak oleh, gak usah ngoyo-ngoyo. Masalahnya kita sudah sudah melewati masa itu. Sampeyan mondok Ja'a Jaidun ngaji tentang ilmu alat, ilmu gak tutup. Makanya saya ngaji Ihya ini tidak ala pondok, langsung bab opo, substansine opo, cepet. Sebab kitab ini wonten petang jilid, Pak. Kandele yo sak mene-mene iki. Mari ya sampean iki. Diwaca situ. Enggak mari. Kalau prediksi mawon dalam 1 bulan enggak selesai, walaupun saya membacanya itu ambil substansinya aja. Jikalau Ramadan enggak selesai, ya kita tutupkan, kita lanjut setelah Ramadan. Ngoten mawon, sing penting khatam. Nggih, sing penting khatam. Yang jelas saya lebih fokus membahas ruhaniyah. Urusan jasmaniyah ala kadarnya aja. Sebab yang sampean iki umure wis kedaluwarsa. Apa? Payet. Iku wis entek, masa sampean wis entek. Itu isi daripada kitab Ihya itu ya. Ada 2 ilmu tentang jasmani dan rohani. Siapa sih Imam Ghazali itu? Kalau kita sekedar cerita, beliau adalah salah satu aulia ilah, kekasih Allah. Salah satu tokoh
di antara dua tokoh setelah Kanjeng Nabi, di samping Imam Bukhari menceritakan tentang hadis, termasuk Imam Ghazali. Beliau punya nama adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Tapi siji, ojo takok jenengku. Ya. Ojo takok jenengku, munggah gak usah takok. Umpomo boleh sampean urut ya, misalnya Mukhlason bin Rosid bin Bebek bin Mentok bin Nopo, monggo sak kersa. Tapi gak usah ndoleki. Cukup sampean iki guru sampean adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Wis cekak kesuwen merkai umur jenengan iku sudah kedaluarsa. Wis. Beliau ini Bapak Ibu lahir di tahun 450 Hijriah. Kalau Maseinya adalah 1558 Masehi. Lahir beliau itu di situ. Hijriahnya 450. Maseinya 1058. Yes. Beliau wafat di tahun Hijriah 505. Lah Maseinya 1111. Angka 1 jejer 4. Dihitung dari Masehi berarti umur beliau itu 53. Dihitung dari masa Hijriah adalah 55. Terbalik. Masehi 55, Hijriah 53. Jenengan pinten? Lebih wis. Ada yang 60, ada yang 70, bahkan tadi ada yang 90. Ya celuk, Mbah, kantun pirang dino. Boten pinten tahun, pirang dino. Yes. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bejo, sak bejone wong paling bejo adalah seseorang sebelum kematian dia itu sudah ada hatinya untuk ingin mendekat dan bertemu Allah. Wis. Sak bejone wong paling bejo. Ini pandangan hakikat. Kalau pandangan syariat bukan itu. Wong sing paling bejo itu adalah orang yang dagang gak bangkrut. Nggih. Wong sing bejo iku wong sing jange kecelakaan slamet. Lah ngoten nggih. Wong sing bejo iku wong sing nyalokno DPR dadi. Iku bejo. Miturut pandangan manusia atau jasmani syariat. Dan atau orang yang mencalonkan menjadi presiden jadi iku bejane wong bejo. Tetapi aku tanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika saat kematian datang, semuanya itu ditinggal enggak? Jari arek nom-nom setelah mendapatkan bunga desa. Waduh. Bunga desa kan wong sing paling ayu sak desa lah ngoten nggih. Jari bejone wong bejo. Halah. Bu, mpun percaya Bu sampean Bu, ambek cintane bapak pun percaya. Awali pacarane sehidup semati. Ditenono jenengan mati lah ditinggal. Gak usah ngenteni mati.
Sik meger-meger. Tahu meger-meger ya? Apa ya meger-meger ya? Masih sehat ini loh. Kadang-kadang seorang laki-laki itu wis cari yang lain. Nggih mboten? Carinya tidak karena Allah, carinya karena nafsu. Alasannya model-model. Sak nono yatime tak tulung rondo. Kadang-kadang Bu alasan ngoten nggih Pak nggih. Ojo percaya. Nggih. Lu karena Allah monggo kalau karena Allah. Apa perbedaan karena nafsu dan karena Allah? Nanti itu pembahasannya bareng Isa. Khusus ruhaniyah jenengan biar beda aku sholat iki betul karena Allah apa karena nafsu. Aku puasa ini karena Allah apa karena nek karena nafsu ya mangano ae. Karena nafsu. Mana yang disebut karena Allah dan mana yang disebut karena nafsu? Ini enggak akan pernah ada yang tahu. Manusia semuanya enggak akan pernah ada yang tahu. Sebab apa? Sebab mayoritas manusia itu yo tidak tahu Allahnya, Tuhannya, juga tidak tahu nafsu. Ini kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah dan dipilih oleh Allah. Siapa tandanya orang yang dipilih? Yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18, 17, 18. Dialah mereka yang ketika saat mendengarkan ilmu pengajaran tentang ruhaniyah, yastami'unal qawla, dia terima. Yang jenengan iki. Kulo yakin, saya yakin kalau jenengan ini di hatinya nggak ingin mendekat dan bertemu Allah, nggak mungkin tekan sini. Nggak mungkin. Itu tanda-tanda. Makanya bersyukurlah kita pada Allah sebelum kita meninggal alias sisa hidup kita ada kesadaran hati untuk mendekat dan bertemu Allah sebelum kematian kita datang. Apakah mati iku mesti ngenteni tua? Nggak mungkin. Kadang-kadang umur si sehat, ya badan si sehat, besok ya banyak niku. Tidur nggak bangun, sepedaan, alah Pak. Kehalangan kerikil hanya segini, jatuh, bisa. Apalagi zaman sekarang, makanan los, minuman los, penyakit datang. Nah, ada penyumpelan, penyumbelan apa? Penyumbatan ya, penyumbatan peredaran darah. Akhirnya penyumpelan bahasa mriki. Penyumbatan peredaran darah akhirnya kencang, jadilah darah tinggi. Ya. Makanya anak pondok saya perintah kasih makan sing gak enak, gak enak. Biar sehat. Jauhkan dari goreng-gorengan. Boleh silakan goreng, tapi minyaknya jangan sembarangan. Habis pakai buang, habis pakai buang. Eman Gus, iya gak apa-apa buat minyak. Gak apa-apa, silakan terserah. Bikin goreng sekarang, besok jangan ganti.
Minyaknya juga begitu, jangan ngawur. Minyak uli digawe. Ya, jangan. Bon, sekedar cerita. Beliau itu Al-Ghazali iku, Mbak. Pernah beliau itu menjadi rektor Al-Azhar Mesir, menjadi rektor. Lah, berarti dia itu punya jabatan. Dia hukumi jabatan atau jasmani ini dengan hukum syariah. Akhirnya enggak ngawur. Lah, disitulah Allah menghentakkan beliau untuk meninggalkan. Ini kisah aja. Untuk meninggalkan, melepaskan apa yang melekat secara jasmani. Jabatan, kedudukan, kehormatan, segala hal kemewahan yang bersifatkan duniawiyah. Muhammad lepasan, dilepas Pak. Tinggalkan itu semuanya. Lah, pada zaman dulu diartikan meninggalkan, tarkud dunya. Meninggalkan ini tidak hanya secara ruhaniyah, tapi juga secara jasmaniyah. Lah di JB tidak saya wajibkan untuk meninggalkan secara jasmani, tapi wajib secara ruhani. Secara ruhani, tinggalkan. Kalau beliau Imam Ghazali pernah ngalami tinggalkan sekalian jasmaniyahnya. Rektor ditinggalkan, fasilitas kerektorannya itu beliau tinggalkan. Rumah, kendaraan ditinggalkan. Dia berjalan menyusuri jalan dari sungai ke daratan, dari laut ke daratan. Sambil beliau di belakangnya membawa goni. Tahu goni ya? Karung. Yang di dalam karung itu isi mushaf. Belum berbentuk kitab. Mushaf. Mushaf itu pretelan kertas. Dan di dalam kertas ada ayat-ayat yang tersirat, tertulis, itu ada di sini. Suatu saat bertemulah dia dua perampok. Yang dua perampok berniat untuk merampok Imam Ghazali. Tanya, berhenti, apa yang kau bawa? Akan kurampas, kata perampok. Imam Ghazali jawab dawuh, daripada ini yang kau ambil, silahkan ambil nyawa saya. Ini belum tahu. Di dalamnya ini perampok belum tahu kalau isinya adalah mushaf. Belum tahu. Akhirnya apa? Justru perampoknya itu penasaran. Harta apa ya? Kok sampai menaruhkannya nyawa? Anggapan si perampok itu adalah mutiara, berlian, harta yang paling mulia. Akhirnya direbut Pak Bu. Nggih, bahasane wong Jawa, oyok-oyokan. Apa bahasa Indonesia nih? Rebut. Akhirnya terlepaslah karung ini, kantong ini dari beliaunya Imam Ghazali. Ketika si perampok membuka isi daripada karung, ternyata si perampok jawab, barang rosokan, ngalor ngidul dibawa, oh maklum uang gendeng. Imam Ghazali di mata perampok itu dikatakan sebagai orang gila. Man majnunun, dia orang gila. Akhirnya dikembalikan.
Nyuwun sewu. Babakan ruhaniyah ilmu tauhid tatkala dihidangkan oleh orang-orang yang menjadi perampok Allah. Tahu perampok Allah? Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau ini dihidangkan kepada orang-orang alladina auliya'uhumut taghut, orang yang hatinya penuh dengan kesenangan kehidupan dunia, maka ilmu ajaran tauhid itu tidak berharga. Tidak berharga. Makanya jenengan jangan heran. Ketika ini disampaikan terhadap mereka, dia anggap apa? Barang rosokan. Rasulullah sendiri pun dikatakan min jinnah, golongan sebagian orang gila. Ayat-ayat wahyu yang dibawa oleh Kanjeng Nabi dari Allah itu dianggap ilmu sihir, sehingga beliau disebut tukang sihir. Gilaan jamaah teko ado-ado Kalimantan, Sumatera, nek gak kena sihir klason, gak mungkin datang di JB seperti itu. Saya diem aja. Nanti kalau kau sudah tahu, akan mencari sampai di lubang semut pun akan kau cari. Dah. Jadi isi mushaf itu tadi di mata perampok adalah harta yang tidak berguna. Tapi isi daripada mushaf miturut miturut Imam Ghazali lebih berharga itu daripada kehidupan dunia. Bahasanya lebih baik kau ambil nyawaku daripada mengambil ini. Lebih baik kehidupan akhirat karena itu kekal daripada kehidupan di dunia. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Disinilah. Makanya siapa orang yang dipilih oleh Allah itu? Jawabannya sekarang. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Di samping dia hatinya menerima ajaran tauhid, dinul haq, kalau dulu ilmu sejati, ya, tetapi juga wa yattabi'una ahsan. Dia tetap mengikuti, artinya melaksanakan, mengamalkan ilmu yang sudah dia terima. Itulah yang kumaksud mujahadatun nafsi, merangi hawa nafsu. Itulah yang kusebut kholwat, uzlah. Ini yang kumaksud zikir dengan istiqomah. Barulah kegelapan itu akan sirna di dalam hati jenengan. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asaddu minhum bastang batsyang fanaqabu fil bilad hal mim makhis. In fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa syahid. Heta sak pirang-pirang betapa banyaknya umat yang kami hancurkan, kami binasakan sebelum mereka, termasuk sebelum
panjenengan semuanya. Padahal mereka itu lebih kuat secara fisik, lebih cerdas secara akal. Dan saya hancurkan itu semata-mata karena keingkaran mereka. Keingkaran. Sebelum menuju waktu atau hari ketetapan Allah yang disebut penghancuran ini, terlebih dulu Allah itu menurunkan yang namanya utusannya untuk menyampaikan dinul haq. Menyampaikan ilmu yang bersifatkan ruhaniyah. Setelah itu disampaikan, di situ ada dua golongan. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Sebagian kecil mereka terima hidayah tersebut, sebagian besar menolak. Berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh para utusan Allah yang disebut sebagai ilmu, itu semata-mata untuk memberikan kefahaman di dalam hati Anda, supaya hati Anda, ruhaniah Anda betul-betul melaksanakan yang namanya ibadah penyembahan dengan benar. Dengan benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tidak diperintahkan kau sekalian manusia ruhaniyah kecuali illa liya'budullaha, menyembah. Lah, bisanya menyembah dengan benar, yang menyembah harus dibekali dengan ilmu. Ilmu inilah Bapak Ibu yang kumaksud ilmu tauhid. Sehingga ketika jenengan ini nanti melakukan penyembahan terhadap Tuhan Anda, berhubung ilmunya sudah paham, dan di situ di dalam ilmu ada satu petunjuk, menjadi penyembah yang benar adalah yang menyembah harus bertemu yang disembah. Itulah yang disebut wadzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus, agama di mana yang mengajarkan ruhaniyah jenengan itu hanya beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahidun. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Artinya, bagi hati yang sadar golongan yang pertama, menerima ajaran dinut tauhid bil huda wa dinil haq, hidayah itu pasti akan ada satu kesadaran jenengan untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini tentang ilmu. Jadi bab pertama adalah ilmu. Di dalam kitab ini adalah menyimpan ilmu secara jasmani, juga menyimpan menerangkan tentang ilmu rohani. Jadi yang dimaksud ilmu di situ adalah satu ajaran, satu sistem yang disampaikan lewat taklim muta'alim ini untuk mendapatkan satu kepahaman bagaimana caranya Anda menyembah pada Allah itu dengan benar. Sebab mohon maaf sekali lagi saya kritik tapi tidak saya salahkan. Saya kritik aja. Selama Anda belum membahas dan menerima sebagian daripada ilmu rohaniyah,
yang kami sebut dengan ilmu hakikat, sholat, zakat, puasa, haji, ibadah apapun jenengan, mohon maaf sekali lagi, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Syarat diterimanya satu ibadah dan rukunnya belum kita lunasi, belum ada dalam diri kita. Oke, kita bicara syarat di luar berarti secara syar'i. Tapi rukun secara hakiki belum ada. Apa rukunnya? Kita wajib bertemu yang kita sembah. Kita harus tahu siapa yang kita sembah. Padahal kita selama ini diajarkan di dalam agama Islam itu hanya sebatas ilmu jasmani atau ilmu syariat saja lewat ora kena, ora kena, ora kena, ora kena. Di dalam ilmu syariah kita dibahaskan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kita dikenalkan Tuhan kita umat Islam namanya Allah. Itu nama. Laksana cara jenengan tak jodohkan pada si A dengan si B. Si B itu jenenge iki lho. Wis katakanlah B gitu aja. Tapi wujudnya si B jenengan sebagai si A belum ketemu. Itu masih si B. Nama. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu. Oleh sebab itu wahai umat Islam fa'buduh, nyembahlah pada Dia. Lah wong kita kenalnya masih nama. Bagaimana ketika saat jenengan menyembah lewat apapun itu bisa bertemu? Enggak bisa. Karena kenalnya masih nama. Oke. Itulah syariah. Golongan kita tauhidnya itu. Naik kita diajarkan di dalam thariqah la ilaha illa huwa. Dia. Nah, si nyebut dia. Dia berarti masih jauh, Pak. Dia di depan. Oh, bukan di depan, sana. Makanya sampai nek ngomong, opo jari sing ngecat Lombok? Lah ngoten nggih. Mesti nduding ke atas. Gak mungkin opo jari sing ngecat Lombok. Enggak ada gini, mesti nduding. Dikiranya Allah itu bersemayam di atas ares, lungguh kursi, ambek ngumbi wedang jahe. Kiranya begitu. Di atas ares. Kiranya gitu. Kita ngomong ares di atas. Lah ngoten nggih. Sidratul Muntaha mustawa. Beliau duduk di kursi. Bukan bos. Bukan. Kita cuman dikasih ilmu tentang illallah dan ilahua. Otomatis Allah masih jauh. Padahal Allah sudah berkata di dalam Al-Quran, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya aku di mana, jawablah fa inni qaribun,
aku iki dekat. Lah apa dek ndodeng-ndodeng mendhuwur iki? Aku dekat. Bahkan lebih dekat dari urat nadi. Aku di depanmu. Aku di belakangmu, di kiri kanan, atas bawahmu, dalam luarmu. Berhubung ilmu yang menghantarkan dan memahamkan, menunjukkan ruhaniyah bahwasanya Allah dekat iku kita tidak dapatkan, maka sepanjang sejarah umur kita nggak akan pernah bisa mencukupi rukun sahnya nyembah. Rukun sahnya nyembah, yang menyembah harus ketemu yang disembah. Ini kritikan saya terhadap seluruh umat manusia. Tidak hanya umat Islam saja, seluruh umat manusia. Kita abaikan ajaran-ajaran yang terkait dengan ruhaniyah, ilmu ketuhanan. Kita abaikan. Tatkala ada yang menyampaikan, kebanyakan itu tidak disampaikan bagaimana Anda akan paham mana sih sebetulnya Allah itu. Mana? Jadi ilmu ini penting. Makanya ada taklimu taklim di sini. Di bab berikutnya itu taklimu taklim. Apa manfaatnya kita itu ngaji, belajar? Apa faedahnya kita mengajar? Di situ dijelaskan di dalam kitab ini. Ternyata adalah untuk membuka tabir-tabir hati kita atas hidayah Allah. Sebab dengan ilmu yang jenengan pahami itu akan memudahkan Anda untuk melaksanakan menyembah kepada Tuhan dengan benar. Sehingga kalau boleh saya katakan, menukil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fardu ain seluruh umat manusia untuk belajar ilmu. Wajib hukumnya kita belajar ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Ilmu yang dimaksud di sini adalah khusus ilmu tentang ruhaniyah. Sebab nanti kalau ilmu itu sudah ditaklimkan, disampaikan kepada kita, dan kita akan mendapatkan satu kefahaman. Bagaimana cara kita bersaksi kepada Allah yang benar, bagaimana kita sholat dengan benar, puasa dengan benar, zakat haji dengan benar. Inilah beliau menulis kitab Ikhya untuk menghidupkan ilmu agama yang bersifatkan ruhaniyah. Sampak-sampak beliau menukil di dalam salah satu firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Ilmu penting. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan para orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu itu wajib kita pahami dulu sebelum kita itu menyembah Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Wajib kita itu belajar ilmu makrifat terlebih dulu sebelum kita menyembah Allah. Sebab dengan ilmu itu nanti akan diteruskan, ya,
ilmu diteruskan terhadap amal dengan ditutup istiqomah, itulah namanya takwa. 3 rangkaian inilah yang disebut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah derajat yang paling luhur. Takwa itu adalah makrifat pada Allah. Jadi akhirnya sholat Anda, puasa yang terjadi pada diri Anda, zakat, haji pun dan amaliyah-amaliyah yang lainnya itu masuk di dalam ibadatun makbulatun. Alhamdulillah. Yang belum di situ khubitat a'maluhum, ditolak. Sampai nak lagi sadar kita, sing pemula ini. Inilah pemahaman tauhid yang ketiga, hakikat la ilaha illa anta. Anta itu engkau, dekat. Wis gak bilang Allah di sana, enggak, dekat. Kalau sudah dekat, melihat gini, gak mungkin memanggil Allah namanya, enggak, kurang toto kromo. Sudah tidak memanggil dia, ya sudah tidak, enggak, karena di depan paling manggil lewat sifat Al-Karim, sifatnya iku kalau mentok-mentoko, tapi sebetulnya nggak bisa jenengan iki mengucapkan. Mosok sih bapak sampean iku jenenge Abdullah, sampean sebagai anak nyeluk Cak Dul, nggak mungkin toh? Nggak mungkin nyebut nama, karena sudah ketemu. Diem, ye. Ilmu lah, ilmu ini sebagai penghantar jenengan amal dengan benar. Sebab tanpa ilmu ini gak mungkin jenengan kali kula kita itu akan bisa menyembah dengan benar sesuai dengan Al-Quran. Waqumu lillahi qanitin. Tegakkanlah, sembahlah Tuhanmu itu dengan keadaan bertemu. Kalau bab masalah sholat ngomongi dalam keadaan khusyuk, ya bertemu itu. Makanya mengapa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2 Allah mengatakan, sungguh beruntung, sak beruntung-beruntungnya orang yang beruntung adalah orang yang saat di dunia dia sudah bertemu Allah. Tapi sebaliknya, qad khosiral ladzina kadzdzabu biliqaillah, sak sengsorone wong sing paling sengsara sedunia adalah orang saat di dunia apa? Kadzdzabu, mendustakan, tidak mau biliqaillah, bertemu Allah. Jadi ilmu ini sebatas kami bahas. Nanti dengan ilmu inilah yang menghantarkan kepahaman laku jenengan bisa bertemu. Jadi kami di sini masih dalam taraf membahas ngelmu. Dengan ngelmu itulah nanti jenengan alap apa manfaat kefahaman itu, sehingga bisa kau dasarkan ketika jenengan iki beramal dengan benar. Mula kalau bisa, walaupun nggak bisa mengikuti di majelis, jenengan mengikuti lewat streaming. Nggak bisa streaming, siaran tunda, karena ini dasar sebagai ilmu tauhid itu. Wis Bapak Ibu, tentang ilmu pada sore hari ini sudah. Untuk selanjutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang masalah ilmu, kami persilahkan.
Maghribe jam pinten niki? Hah? Kurang seperempat. Oke, silakan. Barangkali ada yang tanya tentang ilmu. Ilmu ini babnya adalah ilmu. Khusus bab ilmu. Monggo. Mike nih. Mik ini di depan. Tanya. Ya sing wedok ya kanggo wedok ae dhewe lah nyapa. Niki depan, sampean ngacung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai atas diberikannya waktu untuk bertanya. Sebetulnya ini sih mungkin nggak tanya ya, karena apa? Dengan ilmu ini sangat luar biasa sekali. Ibaratnya begini, kita alhamdulillah datang dari Serang Pak Yai, Banten, Tangerang, ingin mengikuti secara langsung, dan alhamdulillah Allah memberikan waktu sehat walafiat dan waras kita bisa ketemu. Yang sangat luar biasa sekali adalah di sini selalu memberikan kunci. Artinya kalau mau masuk ke rumah tidak hanya ditunjukkan saja itu rumahnya Pak Yai, tapi Pak Yai ini selalu memberikan kunci supaya bisa masuk dan bertemu. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, tadi anak selama belum balik berarti belum kena hukum. Pertanyaan saya adalah, itu kan sama-sama hidup dan hidup itu adalah yang memberikan Allah. Kenapa anak yang belum balik baik perempuan maupun laki-laki tidak diberikan hukum atau kewajiban untuk menyembah kepadanya? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum syariat itu menghukumi karena akal. Karena akal. Hukum syariat menghukumi itu dalam setiap hukum dasari karena akal. Golongan orang ada dua, bigoiru aklin, bigoiri aklin dengan biaklin. Yang berakal kena hukum. Secara hakikat, karena si anak ini secara ruhaniyah itu belum tercampur urusan kesenangan dunia. Ini persoalannya. Makanya disebut murhek. Murhek iku piye to? Wong sing durung duweni kesenangan syahwat. Ada enggak anak kecil minta nikah? Begitu lahir atau umur 1 bulan 2 bulan, Bu nikah, nggak ada nggih? Nggak ada. Ini persoalannya. Karena ruhaniyah kita belum tercampur dengan Tuhan itu. Hanya Allah. Tetapi kalau kita sudah akil balik, di situ kita mulai hati ini bercinta selain Allah. Al-Fatihah.